Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermina Saleki. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Evaluasi Sakerpa pada sumur M di lapangan Talang Jimar, PT Pertamina Pramulia Field. Nah, di sini untuk outline yang akan saya bahas, ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, di sini yang pertama ada pendahuluan yang awalnya yang kita ketahui natural flow atau yang juga dikenal sebagai sumber alam masih digunakan. Nah, teknik ini dipilih karena tekanan produksi dari dasar reservoir itu masih sangat kuat pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan teknik ini secara terus-menerus dapat menyebabkan penurunan tekanan reservoir dan memperlambat produksi di sumur tersebut. Oleh karena itu, artificial lift ini digunakan untuk mengalirkan fluida ke atas permukaan. Nah, di sini sakrot pump yang biasa juga kita kenal dengan pompa angguk merupakan salah satu jenis artificial lift, di mana fungsi utama dari pompa angguk ini untuk mengeluarkan fluida dari sumur yang memiliki tekanan tidak mencukupi untuk mengangkat fluida ke atas permukaan. Nah, di PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Pramulia Field merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan metode sakrot pump. Metode artificial lift ini diterapkan pada beberapa sumur di lapangan Talang Jimar. Lapangan Pramulia mempunyai persentase produksi untuk sumur alam dan juga sumur angkatan buatan, di mana sumur alam ini menghasilkan 33,1% dan sumur pengangkatan buatan terdiri dari SRP 16,2%, HPU 2,2%, ECP 34,4%, dan gas lift 14,3%. Nah, penggunaan SRP ini memberikan kontribusi yang signifikan pada lapangan PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Field Pramulia, sehingga penilaian kinerja pompa yang digunakan diperlukan evaluasi kinerja SRP perlu untuk memberikan saran ke perusahaan mengenai penggantian dan perawatan pada sumur M ini. Nah, di sini ada metodenya yang dimana dimulai dari studi literatur, overview lapangan, dan juga pengumpulan data. Di sini ada 3 data yang diperlu, data sumur, data subsurface, dan data pompa. Setelah itu kita menghitung PI dan membuat kurva IPR. Setelah itu juga kita menghitung juga efisiensi pompa, analisa, dan selesai. Nah, di sini kita menentukan produktivitas sumur dengan menggunakan metode Vogel dan menggunakan kurva IPR dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung PI atau indeks produktivitas, yang kedua menghitung Qmax, yang ketiga menghitung Q untuk berbagai tekanan alur dasar sumur. Nah, di sini memplot data Q versus PWF, menghitung di berbagai tekanan aliran dasar sumur. Nah, untuk proses perhitungan evaluasi sakrot pump dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi faktor kecepatan, mengidentifikasi SG campuran, menghitung diameter plunger, menghitung diameter rod, menghitung diameter tubing, menghitung plunger over travel, menghitung kehilangan langkam, menghitung efektif stroke plunger, menghitung kapasitas pompa, menghitung efisiensi volumetri pompa, menghitung beban rod, menghitung beban fluida, menghitung maksimum policy rod, menghitung minimum policy rod load, menghitung maksimum tegangan, menghitung minimum tegangan, menghitung tegangan yang diizinkan, menghitung efek penyeimbangan ideal, menghitung torsi maksimum, menghitung net lift pompa, menghitung hydraulic horsepower, menghitung fixed horsepower, dan yang terakhir menghitung grid horsepower. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, bisa kita lihat pada tabel tersebut ada data sumur M, di mana ada tekanan statik, tekanan alur dasar sumur, dan total atau total laju alir, oil atau laju alir oil. Nah, di sini untuk hasil dari perhitungan kurva IPR sumur,
Di sini kita menghitung yang pertama, perhitungan PI, Productivity Index, di mana rumusnya sebagai berikut, Q per PS kurang PWF. Nah, untuk nilainya 2236,63 dibagi 1633,9 dikurang 1390,6. Untuk hasilnya sendiri itu 0,9725853. Nah, di sini untuk hasil dari PI sebesar 0,972585286 ini barat per day, di mana hasil ini digunakan untuk mengetahui kemampuan reservoir sehingga dapat dikategorikan sedang. Yang kedua, kita menghitung Kmax dan kita yang pertama mencari PF dan PS-nya, yang kedua itu menentukan Kmax. Nah, untuk nilai PF dan PS-nya itu 0,851092 barel per day, dan untuk menentukan Kmax-nya itu memakai rumus Q per 1 kurang 0,2 PWF per PS kurang 0,8 PWF per PS. Nah, Kmax ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sumur untuk mengalirkan fluida secara maksimum pada suatu sumur dan dapatkan nilai Kmax sebesar 945,4053 barel per day. Nah, untuk yang tiga, kita menghitung laju produksi untuk berbagai harga tekanan air dasar sumur pemisahan. Sebagai contoh diambil untuk harga PWF 1000 PSI. Nah, di sini kita mencari nilai PWF dan PS-nya, dan hasil yang kita dapat 0,061203, dan untuk PWF per PS dipangkatkan 2 mendapatkan hasil 0,003746. Nah, untuk mencari Q-nya itu Kmax 1 kurang 0,2 PWF per PS dikurang 0,8 PWF per PS. Dan untuk hasil yang kita dapatkan 945,39006 barel per day. Dan di sini juga ada menentukan efisiensi volumetri pompa. Nah, untuk rumusnya sendiri kita per V dikali 100%. Nah, untuk hasil yang dapatkan 29,87487. Nah, di sini efisiensi volumetri pompa dihitung untuk mengetahui kemampuan pompa pada sumber tersebut. Nah, parameter ini sangat penting untuk kertas kerja wajib. Nah, kali ini dikarenakan penulis melakukan evaluasi berdasarkan kemampuan pada efisiensi pompa dan dapatkan hasil efisiensi sebesar 29,87487. Oke. Nah, di sini juga ada kurva IPR pada sumur M, di mana di sini kita memplot data atau kita sudah mendapatkan data lalu memplot Q versus PWF, dan kita mengasumsikan dan mendapatkan kurva IPR tersebut. Nah, di sini untuk kesimpulannya ada 3. Yang pertama, setelah melakukan perhitungan kapasitas sumur untuk mencari Kmax, ditemukan bahwa Kmax adalah 945,4053 barel per hari, dan nilai PI-nya adalah 0,9725853 barel per day. Yang kedua, setelah mengevaluasi pompa sakrat pump pada sumur M, ditemukan bahwa efisiensi pompa dari sumur M adalah 29,87497%. Yang ketiga, setelah menganalisis sumur M, dapat disimpulkan bahwa laju alirnya adalah 945,403 barel per day yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju alir produksi saat ini sebesar 236,63 barel per day. Hal ini disebabkan oleh efisiensi pompa yang rendah sebesar 29,87497%. Nah, demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.